Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa sekaligus momentum yang sangat langka untuk menuai limpahan pahala ganjaran bagi setiap kebajikan dilipat gandakan ketika berpuasa. Alangkah ruginya seseorang jika tidak menginvestasikan sedikit dari waktu dan hartanya ketika berpuasa. Sebab dengan memberikan hidangan berbuka, seseorang mendapatkan pahala yang setimpal dengan orang yang berpuasa. Masya Allah. Jika sempat melihat kondisi berpuasa di Timur Tengah atau di Masjid Agung di Indonesia, maka kita akan menemukan betapa banyak tangan-tangan malaikat yang turun menjelang waktu berbuka, mengantarkan dan menyajikan makanan untuk saudara mereka yang berpuasa dengan segala keikhlasannya. Di antara negara-negara yang cukup semarak dengan tradisi menyediakan menu berbuka bagi yang berpuasa adalah Mesir. Para pendengar, masyarakat Mesir boleh dikatakan termasuk orang-orang yang istiqomah dengan kebaikan, dengan mempertahankan tradisi tersebut. Mereka mengistimewakannya dengan hidangan Allah. Istilah itu berasal dari Maidah yang artinya hidangan, dan Ar-Rahman yang berupa sifat Allah SWT. Karena itu disebut hidangan Tuhan. Hidangan ini disediakan tidak hanya di masjid-masjid atau rumah para dermawan, tapi mereka juga menjajakan di pinggiran jalan sehingga siapapun yang berpuasa dapat menikmatinya ketika berbuka. Menu yang hidangkan bervariasi untuk memuliakan mereka yang berpuasa, mulai dari minuman, buah-buahan, sampai makanan berat dengan aneka lauk yang terlezat. Sebab mereka begitu yakin bahwa banyak kebaikan yang akan ia terima dengan memuliakan orang berpuasa. Akan tetapi, tidak hanya familiar di Mesir atau di Timur Tengah saja. Di masjid-masjid yang besar di Indonesia pun tradisi tersebut juga dibudayakan, bahkan juga sampai di ampera jalan. Semuanya agaknya terinspirasi dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa merugikan pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Wahai Rasulullah, tidak semua orang dari kami dapat memberi hidangan buka bagi orang yang berpuasa. Beliau lalu menjawab, Allah SWT juga memberi pahala untuk orang yang memberi hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa dengan susu yang dicampur air, sebiji kurma dan seteguk air. Barang siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum dari telaga sehingga dia tidak akan haus hingga masuk ke dalam surga. Masya Allah. Pada pendengar yang budiman, dengan merenungkan hadis di atas, seorang muslim tentu akan berpikir betapa indahnya karunia Allah. Sementara mereka yang belum mampu akan semakin termotivasi dan mengencangkan doanya agar dianugerahkan rezeki yang melimpah sehingga dapat menjamu orang-orang yang berpuasa. Jika banyak berpikir demikian dan berbuat nyata, tentu dengan ritme seperti itu roda kehidupan akan semakin dinamis, bahkan semangat hidup pun akan semakin menyala-nyala. Para pendengar,
Kemudian menariknya lagi, jika amalan seperti ini ditiru oleh orang lain dan ia pun mengamalkannya sehingga kebaikan serupa juga dilakukan oleh sanak saudara kita, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Bukankah dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa yang mempelopori sebuah kebaikan dan dikerjakan oleh orang setelahnya, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Demikian pula halnya dengan keburukan yang bisa mengalirkan dosa kepada perintis dosa tersebut. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menggagas suatu kebaikan dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang melaksanakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang menggagas suatu keburukan dalam Islam, maka dia akan mendapat dosanya dan juga dosa orang-orang yang melaksanakannya keburukan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam sabda Rasulullah, oleh karena itu, banyak hal yang dapat diperbuat ketika bulan puasa menyapa. Hidangan yang lezat adalah salah satu alternatifnya. Dengan hanya memberikan 3 biji kurma pun kepada mereka yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan orang-orang yang berpuasa. Terlebih lagi jika ia memberikan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan dan jauh dari berkecukupan, tentu hidangan itu akan sangat istimewa dan akan sangat membantu. Para pendengar, adapun berkah kedua memberikan hidangan kepada orang yang sedang berpuasa adalah didoakan ketika berbuka. Bukanlah doa mereka yang berpuasa begitu istimewa di sisinya dan mustajab. Hal itu bahkan ditegaskan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ketiga, doa orang yang terzolimi. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan tidak berlebihan jika ketika bulan puasa banyak umat Islam yang berlomba-lomba, berbondong-bondong memberikan hidangan kepada saudaranya. Tidak hanya sebagai lahan investasi pahala agar pundi-pundi pahalanya terpenuhi. Mereka juga mengharapkan gulungan doa dari orang-orang yang soleh ketika berbuka. Bahkan ada riwayat lainnya menyebutkan ketika orang berpuasa menikmati hidangan dari kita yang diberikan pada mereka, malaikat pun ikut berselawat dan berdoa agar mereka yang memberikan hidangan tersebut dirahmati oleh Allah SWT. Para pendengar, bukankah doa malaikat yang selamat dari dosa dan selalu taat kepada Allah itu akan dekat dengan ijabahnya? Realitas ini sama halnya dengan seseorang yang mendoakan saudaranya di sela-sela sholat malam, di mana malaikat juga akan ikut mendoakan kepada Allah sebagaimana ia mendoakan saudaranya. Barangkali permintaan kita yang selama ini belum tampak tanda-tanda diijabahkan, dan mungkin juga dengan doa orang-orang soleh ketika berpuasa Allah perkenankan mengabulkannya. Luar biasa.
Betapa indah dan istimewanya karunia yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa. Dan tidak kalah mulianya dalam riwayat lainnya bahwa diceritakan bahwa Rasulullah SAW, Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Salah seorang dari sahabat bertanya, untuk siapakah kamar-kamar itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, yang senantiasa sholat pada malam hari di waktu manusia tertidur. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Para pendengar yang budiman, berangkat dari itu terlihat begitu banyak kebaikan yang akan kembali kepada mereka yang memberikan hidangan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Memberi hidangan kepada saudara-saudara seiman. Tidak hanya di dunia, mereka juga mendapatkan tempat yang istimewa di balik-balik surga, di bilik-bilik surga. Bukankah orientasi kehidupan di dunia salah satunya untuk menggapai surga dengan ridhonya? Salah satu pintu yang dapat mengantarkan ke sana adalah dengan senang hati memberikan hidangan berbuka puasa. Sangat sederhana dan tidak terlalu neka-neko. Para pendengar yang kami hormati, kemudian keberkahan lainnya dengan memberikan hidangan kepada saudara kita yang berpuasa adalah turut berbagi keceriaan berpuasa, dapat menggembirakan kaum papa sebagai bentuk rasa syukur dari rezeki yang Allah titipkan dalam bentuk harga. Bukankah Rasulullah SAW, Muhammad SAW mengatakan, jika seseorang tidak bersyukur dengan rezeki yang sedikit, bagaimana mungkin ia akan dapat bersyukur dengan karunia Allah yang banyak? Memuliakan orang-orang yang berpuasa dengan hidangan yang lezat dan istimewa merupakan bentuk kecil dari rasa syukur kita kepada Sang Kuasa. Boleh jadi terdapat dari mereka yang menikmati itu adalah kaum duafa sehingga merasa sangat gembira dengan hal tersebut. Maka ia pun termasuk orang-orang yang Allah sukai amalnya. Sebab memberikan kegembiraan kepada orang lain merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah SWT. Sementara di sisi lain hubungan sosial pun akan semakin dekat dalam sebuah masyarakat. Rasa iri dan dengki selama ini muncul di hati kita kepada para tetanggakah? Insya Allah akan melebur dengan hanya memberikan hidangan yang kita buat kepada mereka. Para pendengar, terlebih lagi jika kebiasaan tersebut semakin meluas di tengah masyarakat, tentu jurang pemisah yang selama ini tergali antara si miskin dan si kaya akan dapat terkurangi, sebab semuanya telah melebur dalam keceriaan ketika berbuka. Walhasil, tatanan sosial masyarakat pun akan semakin erat dan kepedulian antara satu dan yang lainnya akan semakin erat terjalin. Kemudian keuntungan lainnya, memberi hidangan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, terutama orang-orang duafa, dapat merekatkan hubungan silaturahmi yang barangkali kendor antara sesama, mengobati rasa rindu antara sesama karena jarang berjumpa. Dengan menggelar jamuan berbuka puasa dengan sanak saudara, maka akan banyak hal yang dapat dirasakan. Tidak hanya sekedar makan dan minum, namun maknanya jauh dari itu. Sementara jika cakupannya lebih luas, tentu akan semakin membuka lembaran-lembaran pertemanan baru dengan orang-orang yang baru dijumpai. Dan semua itu adalah potensi-potensi untuk mendapatkan rezeki lebih luas. Sebab dalam suatu rahmi
akan banyak cerita dan inspirasi baru soal rezeki. Lagi pula, umat manusia sehari-hari tidak akan bisa lepas dari apa yang namanya berusaha mengokohkan sendi-sendi keluarga dengan berbagi kebaikan, baik dengan harta maupun cerita. Semua bisa didapatkan dengan menggelar berbagi kepada saudara-saudara kita di bulan puasa yang mulia ini. Oleh karena itu, kebiasaan yang satu ini jangan sampai dilewatkan ketika bulan puasa menyapa. Semoga sampai setelah puasa pun kita terbuka lebar hati untuk selalu berbagi, untuk peduli kepada sesama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang yang memberikan hidangan kepada orang sedang berpuasa setidaknya mendapatkan 3 kebaikan, mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang diberikan, mendapatkan pahala orang yang berpuasa, didoakan oleh kawanan malaikat, dan hatinya pun merasa plong karena dapat berbagi dengan sesama. Dan yang terakhir, dapat mengurangi potensi stres atau kegelisahan hati, sebab ia sudah merasa tenang dengan kedermawanannya. Semoga kita dapat berbagi di bulan yang mulia ini. Berbagi rezeki berarti kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah tambah nikmat tersebut. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.